Recording. Oke, silakan Pak Arif. Teman-teman, untuk bab 2 nanti akan disampaikan Pak Arif, disimak. Nanti kita akan diskusi. Oke, silakan Pak Arif. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini saya akan memberi langkah tentang bagaimana itu menyusun tugas akhir di bagian bab 2, yaitu di bab tinjauan pustaka. Oke, sebentar saya share dulu screen. Nah, bab 2 tinjauan pustaka. Nah, kita lihat dulu deskripsinya, dibaca dulu. Tuliskan pembahasan dari hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah penelitian yang diambil. Tinjauan pustaka ini bersumber dari jurnal ber-ISSN, yaitu 5 tahun terakhir. Nah, minimum paragraf minimum 3 kalimat atau 5 baris. Nah, dituliskan di dalam paragraf dengan membahas poin-poin berikut ini. Itu terdapat penelitiannya dan tahunnya, terus topiknya apa, masalahnya apa, metodenya apa, hasil kesimpulannya apa, lalu sarannya bagaimana. Nah, di sini artinya yang kalian tulis itu adalah gampangnya gini aja, gampangnya ada jurnal A, ada artikel B, artikel C. Nah, kita baca nih dari masing-masing jurnal itu. Kita bentar. Nah, dari 3 jurnal tersebut misalnya, kita baca dulu, lalu kita bandingkan nih, si A ngomong apa, si B ngomong apa, si C ngomong apa. Nah, kita tulis nih topiknya apa, masalahnya apa, metodenya bagaimana. Nah, itu kita saling dibandingkan ya, gitu. Jadi hasil dan kesimpulannya bagaimana dari masing-masing itu. Contoh nih, di sini saya pernah nulis tinjauan pustaka. Nah, penelitian canggih Ajika Pamungkas dalam jurnal Informa Politeknik Indonesia Surakarta tahun 2015 yang berjudul Rancang Bangun e-learning center berbasis web untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas. Nah, itu dia mengatakan bagaimana. Nah, media pembelajaran yang efektif dapat disimpulkan bahwa e-learning berbasis web dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pembelajaran serta dapat diintegrasikan dengan sistem sebelumnya. Nah, lalu di jurnal tersebut dia mengatakan lagi nih, sistem e-learning pada penelitian ini dikembangkan menggunakan PHP MySQL. Nah, kita juga teliti lagi nih, telaah lagi pada penelitian tersebut memiliki kelebihan secara penjelasan learning baik itu tabel script dan lainnya. Namun pada penelitian tersebut belum menjelaskan konten-konten pembelajaran yang digunakan. Nah, kita istilahnya kita mereview apa yang orang tulis gitu ya. Jadi apa yang di jurnal orang ditulis itu kita review, apa kekurangannya, apa kelebihannya, apa inti dari si jurnal tersebut, artikel tersebut gitu ya. Paham ya, tinjauan pustaka. Nah, selanjutnya ada lagi di artikel selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh bla 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 berjudul efektivitas pemanfaatan learning berbasis website terhadap hasil belajar mahasiswa. Nah, disimpulkan bahwa pembelajaran e-learning tidak memiliki dampak perbedaan signifikan dengan pembelajaran konvensional. Dikarenakan e-learning perlu memiliki kesiapan yang maksimal agar pembelajaran dapat lebih efektif. Nah, penelitian tersebut memiliki kekurangan bahwa e-learning tersebut tidak diketahui jenis sistem pengembangannya. Selain itu tidak dijelaskan
pada penelitian tersebut sistem pembelajaran. Nah, itulah maksudnya yang di-review gitu. Namanya juga tinjauan pustaka atau literatur review gitu. Paham ya? Nah, kembali ke template. Nah, baik ke template itu. Nah, sampai sini dulu saya stop dulu. Coba barangkali ingin tanyakan tentang literatur review. Sampai literatur review atau tinjauan pustaka yang ingin tanyakan atau cukup jelas. Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, kita coba masuk ke landasan teori. Nah, kita baca dulu nih apa yang diinginkan oleh si template ini. Bagian ini memuat rangkuman-rangkuman teori yang diambil dari buku atau literatur yang mendukung penelitian. Itu yang bisa disahkan sebagai buku, sebagai penelitian itu bisa sebagai buku itu yang mengandung ISBN. Terus dari artikel ilmiah, dari hasil seminar nasional, dari proceeding, dan jangan ngambil dari website seperti Wikipedia dan lain-lain. Paham ya? Karena apa? Karena di situ keabsahannya tidak diakui gitu. Bisa aja kan dari Wikipedia ngambil dari A ngambil dari Wikipedia, bisa aja gitu dengan copy paste. Nah, di situ keabsahannya masih tidak bisa diakui gitu. Nah, di sini sumber teori yang dirujuk pada bagian ini harus dicantumkan dalam kalimat atau pernyataan yang diacu dan dicantumkan dalam daftar pustaka. Ada lagi, uraian teori memerlukan data pendukung, tabel ataupun gambar. Nah, ini sudah dijelaskan di awal, di pertemuan awal banget, bagaimana membuat tabel ataupun gambar beserta captionnya. Nah, dari sini kita buat teori-teori tentang apa yang kalian ingin buat. Seperti judulnya misalnya itu e-learning usability evaluation menggunakan fuzzy logic dan usulan alternatif desain interaktif learning Camilo. Nah, misalnya topik kalian ini, ada caranya untuk menentukan apa yang dibahas di landasan teori. Cukup kalian taruh kata kunci yang ada pada judul. Misalnya, kata kunci learning. 1, 2, usability evaluation. 3, fuzzy logic. Ya, cukup sampai situ. Berarti ada berapa tadi? 1, 2, 3. Nah, itulah yang kalian akan bahas gitu ya. Tapi itu bukan hanya semata-mata isinya definisi, paham ya? Tadi bukan misalnya bukan e-learning adalah bla bla bla, bukan begitu, bukan. Yang dimaksud landasan teori adalah teori-teori terdahulu untuk pendukung apa itu e-learning gitu ya. Itu isinya bisa berupa konsep, bisa berupa aturan-aturan, bisa juga kekurangan dan kelebihan, rules gitu kan. Tidak melulu hanya pengertian saja gitu. Contoh misalnya di sini juga bisa dimasukkan tambahan konsep pembelajaran. Oke, kita masukkan pengertian. Tapi keterkaitan antara guru dan tenaga pendidik gitu ya, serta bahan ajar. Nah, di sini kan tuh ada polanya. Tuh ada pola-polanya. Nah, inilah yang dimaksud namanya teori-teori gitu. Nah, misalnya e-learning, Robin Mason dan buku bla bla bla, panduan lengkap memahami menyatakan definisi. Nah, istilah learning dapat dikatakan baru tuh. Jadi kalimatnya pun bukan adalah gitu kan, menyatakan definisi mengenai learning banyak dijumpai. E-learning memiliki penamaan komputer tuh. Jadi seperti cerita sih intinya sih, seperti cerita. Jadi ngalir gitu, nggak baku. E-learning adalah gitu ya. E-learning pun
ada yang menyebutkan sebagai blended learning tuh. Konsep kan berarti kan. Tuh, ini konsep-konsepnya, konsep learning. Nah, di sini Somnaido disimpulkan bahwa learning mengacu pada jaringan informasi komputer tuh. Jadi panjang, ada acuan-acuannya di dalam teori itu. Jadi tidak hanya serta-merta membahas teori, membahas definisi sudah nggak sampai situ gitu, panjang. Sama seperti kalian misalnya buat yang bagian muslim ya, bagian muslim misalnya kalau jika ada yang tidak non muslim ya, kalian sholat. Nah, acuan kalian sholat itu dari mana gitu, panduan dari mana, pedoman dari mana. Nah, itulah namanya teori-teori terdahulu gitu kan. Bagaimana awal mula sholat itu diturunkan, perintah sholat diturunkan gitu. Terus dari hadis mana saja sholat itu disebutkan gitu kan. Itu namanya landasan teori gitu. Kita punya teori-teori landasannya seperti apa gitu. Paham ya? Itu. Yang terpenting kalian adalah bagaimana menentukan kata kunci dalam judul untuk membuat apa itu landasan teorinya gitu. Itu kan bisa dinyatakan di abstrak. Di sini saya ambil 3. Learning, usability, evaluation, fuzzy logic. Nah, misalnya kita balik lagi. Nah, usability. Nah, usability merupakan gambaran. Nah, di sini ada pengertian, oke, ada pengertian. Nah, tapi di sini juga ada konsepnya. Jika cara untuk mengukurnya tuh, untuk mengukur usability seperti apa, nah dijelaskan dalam teori gitu. Tuh. Nah, di sini ada teori namanya fuzzy logic. Oke, kita masukkan pengertian fuzzy logic. Tapi kita tambahkan juga apa itu konsepnya. Logika fuzzy digunakan pada menggunakan model Mamdani. Model ini dikenal sebagai min-max untuk mendapatkan output dari metode ini. Langkah-langkahnya seperti ini itu. Jadi ada acuan-acuannya, gitu kan. Jadi tidak serta-merta kalian membuat suatu penelitian tapi tanpa landasan-landasan yang kuat gitu. Nah, bedanya apa dengan yang di bab awal, bab 1? Nah, bedanya di bab 1 itu seperti ini misalnya. Beberapa di kata belakang penggunaan learning sudah menjadi sebuah kebutuhan. Nah, e-learning merupakan ini. Kelebihan yang ditawarkan e-learning tidak lain karena e-learning merupakan hampir setiap apa yang kalian tulis itu harus menggunakan citasi. Karena apa? Karena apa yang kalian tulis itu bahwa pada dasarnya bukan kalian yang menemukan. Betul? Gitu. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengetahui evaluasi ini adalah seperti ini. Ini namanya citation yang ada di bab 1 gitu. Ini sebagai kalau tadi landasan teori itu tentang teorinya, kalau yang di bab 1 itu adalah pembahasan yang relevan, yang berhubungan gitu ya. Alasannya kenapa sih misalnya ngambil learning? Nah, inilah alasannya gitu. Nah, dari semua itu nanti jadi ada suatu, misalnya tadi ada indikator-indikator yang ditentukannya seperti apa, dijelaskan. Baru ada masalah yang terjadi di sini. Nah, tuh. Berdasarkan masalah yang diuraikan tersebut, selanjutnya dibuat penelitian tentang e-learning dengan fokus masalah. Nah, itulah yang jadi pembedanya seperti itu dengan bab 1. Kita kembali ke template. Nah, mungkin saya langsung aja ke diskusi umum nanti Pak Odi di bab terakhir. Nah, pendekatan atau metode. Bagian ini membuat penjelasan secara lengkap dan terinci tentang metode alat ukur. Nah, di sini kalian tuliskan metode apa yang kalian gunakan gitu kan. Misalnya, kalian membuat web atau pengembangan web dengan metode SDLC misalnya, atau pengembangan software dengan metode SDLC.
Nah, di situ kalian masukkan apa itu SDLC. Nah, gitu ya. Tahapannya nanti tahapan penelitian pada SDLC, misalnya contoh langsungnya. Contohnya berarti penelitian. Nah, di sini metode penelitiannya menggunakan apa, kuantitatif kan misalnya. Jadi kalau D3 sebenarnya bukan penelitian sih, sebenarnya lebih ke menerapkan, terus membuat, sebenarnya seperti itu, tidak menjurus kepada penelitian yang menghitung sebab akibat ya, gitu, analisis begitu ya. Nah, di sini kan tadi di awal menggunakan metode fuzzy logic. Nah, alur penelitiannya itu mengikuti metode fuzzy logic, misalnya ada dari awal observasi, studi literatur. Nah, di sini menentukan indikator usability, lalu membuat usulan alternatif desain, kuesioner, mengumpulkan data, preprocessing, analisis data, hasil interpretasi gitu. Nah, di sini dijelaskan juga setiap ada gambar ataupun tabel kalian harus jelaskan gitu. Jadi metode ini, metode apa yang kalian gunakan, ya kalian tulis di sini gitu. Berikut dengan alurnya gitu, alur penelitian dan tahapan-tahapan penelitiannya gitu ya. Nah, itu Pak Odi sudah. Pak Odi sudah cukup, Pak Odi. Nanti sisanya tinggal penambahan dari Pak Odi. Mungkin nanti untuk bab 3-4-nya juga akan ditambahkan sedikit oleh Pak Odi. Kalau dari saya itu metode penelitian seperti itu gitu. Metode apa yang kalian bikin ya kalian cantumkan di situ, bukan kuantitatif terus nanti ada kayak gitu, bukan, lebih ke misalnya web seperti apa alurnya gitu. Cukup Pak Odi. Oke, cukup selesai dong Pak Arif. Apa nih? Literatur review sama landasan teori udah berarti ya. Udah cukup lah dari Pak Arif. Oke. Ada yang ditanyakan pada teman-teman semua? Udah dipraktekin belum? Halo Pak. Pak Arif, udah dipraktekin belum? Halo. Ya lo. Udah dipraktekin belum? Tadi udah. Oh, udah. Ya udah. Kalau udah praktekin ya udah. Oke, ada yang tanyakan pada teman-teman semua. Artinya bagi yang sudah dapat judul dan terus kemudian dosen pembimbing waktu itunya saya, bisa langsung aja, garap, jangan lama-lama. Nanti saya kasih tahu bimbingannya via email. Ya. Jangan lama-lama sambil nunggu pembimbing 2. Gitu. Oke ya. Ada lagi yang tanyakan? Pak Arif, ada lagi? Ya mungkin sisanya tinggalkan jawab paling. Ada belum paham. Jadi udah dijelaskan perbedaan antara landasan teori sama bab 1, penelitian juga sudah. Kalau masih bingung gitu. Kalau tidak ada yang nanya berarti paham dong. Aduh, panas. Harusnya. Mbak Lian, sudah sampai mana Mbak Lian? Mbak Lian mana Mbak? Mbak Sri Hati, sudah sampai mana? Oke, kalau tidak ada yang pertanyaan, berarti kita sudah cukupkan bab 2 sampai bab 3. Nanti untuk bab 4 itu disesuaikan dengan pembimbingnya. Nanti itu kan hasil dan pembahasan. Hasil pembahasan itu sebenarnya disesuaikan dengan pada paragraf pada bab 3. Bab 3-nya apa saja yang dicantumkan. Maka dari itu nanti dibahas bab 4-nya seperti di urutannya seperti di bab 3. Seperti itu. Ya, Pak Arif. Oke, Pak Arif, kalau tidak ada mungkin dicukupkan saja. Karena kita ada
persiapan akreditasi. Terus kemudian nanti teman-teman akan mendapatkan jadwal bimbingan langsung. Kalau misalkan pembimbingnya saya waktu itu bisa langsung bimbingan saja, biar nanti langsung direview oleh saya. Oke, gitu aja Pak Rip. Ya cukup paling. Cukup. Gimana tuh? Udah cukup aja kalau sudah selesai Pak. Diskusi sama pembimbing masing-masing aja. Iya, untuk judul. Ya, oke, tutup dari Pak Arif, coba di close. Bisa gitu ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa nanti untuk pembimbingan saya waktu laporan praktiknya, silakan langsung menyusun bab 1 sampai bab 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.